Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Ilmu Pengetahuan Semarang. Yang saya hormati Bapak Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Wagiran Suwito M.Hum, dan para hadirin yang saya banggakan. Selamat pagi bagi seluruh hadirin yang telah datang pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvito Faza Fadilah Fatkurohman. Saya merupakan mahasiswa di Politeknik Ilmu Pengetahuan Semarang, jurusan Nautika. Sehubungan dengan Hari Pendidikan Nasional, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang peranan pendidikan untuk mengurangi kemiskinan. Hadirin yang saya hormati, kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, kemiskinan merupakan akar dari berbagai masalah yang ada. Sebut saja kriminalitas, gizi buruk, serta tingkat pendidikan yang rendah. Berbagai upaya serius telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Namun, masih banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Per Maret 2020, angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78%. Dibanding Maret 2019, peningkatan mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37% dari Maret 2019 yang hanya 9,41%. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, kemiskinan menjadi akar dari berbagai masalah, salah satunya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi ke-7 ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih oleh Singapura yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia dengan skor 0,719 dan disusul oleh Brunei Darussalam dengan skor 0,704. Indeks pendidikan Indonesia masih kalah dari negara ASEAN lainnya, hanya unggul dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tidak hanya kemiskinan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan, namun tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki wawasan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha dibutuhkan pendidikan sebagai modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Beruntungnya kita yang dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat yang tinggi. Beruntungnya kita yang tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Untuk itu, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, kita banyak-banyak bersyukur kepadanya. Sebagai individu, upaya yang kita lakukan untuk mengatasi dua hal tersebut tentulah tidak akan berdampak signifikan. Namun, perubahan yang besar tidak akan terjadi tanpa perubahan yang kecil. Untuk itu, sebagai seseorang yang telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di tingkat pendidikan yang tinggi, saya mengajak para hadirin semuanya untuk bersungguh-sungguh dan giat
giat dalam menuntut ilmu. Kesempatan yang sudah diberikan kepada kita sepatutnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dimulai dari diri sendiri, kemudian berdampak pada masyarakat luas. Usaha kita untuk giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar memiliki dampak beruntun terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika kita mendedikasikan diri kita untuk mendidik anak-anak bangsa. Secara tidak langsung, kita memiliki andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan bagi para hadirin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas kesempatan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.